Menurutmu apakah dunia yang kita tempati sekarang adalah simulasi, sebuah game, dan ini hanyalah sebuah ilusi? Ribuan tahun yang lalu, dalam peradaban India kuno, mereka mengenal tentang konsep maya. Maya adalah konsep mendalam yang menggambarkan dunia fisik dan pengalaman material sebagai sebuah ilusi atau tirai yang menyembunyikan realitas sejati. Konsep ini muncul terutama dalam tradisi filsafat Vedanta, khususnya dalam Advaita Vedanta, yang sangat berpengaruh dalam pemahaman spiritual. What is real? How do you define real? If real is what you can feel, smell, taste, and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Sur, kamu percaya alam semesta ini ada yang menciptakan? Iya, aku percaya. Alam semesta dan seluruh isinya termasuk makhluk bumi dan manusia diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana kamu menjelaskan keberadaan Sang Pencipta alam semesta ini? Agama menjelaskan Tuhan dengan berbagai versi masing-masing dan berbeda-beda. Alam semesta ini tidak mungkin dibuat oleh berbagai macam Tuhan menurut kepercayaan agama. Kita pernah nonton film Matrix, kan? Dalam film itu digambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak nyata. Untuk memudahkan penjelasan tentang Tuhan, mari kita buat analogi dengan sebuah game. Bayangkan kamu membuat sebuah game artificial intelligence, sebuah dunia yang mirip dengan bumi. Dunia yang penuh dengan kehidupan, aturan, dan sistem yang telah kau tata sempurna. Kamu Tuhan dalam game itu. Karakter-karakter dalam game itu makhluk ciptaanmu. Hidup sesuai dengan hukum yang telah kau tetapkan. Mereka memahami hukum alam, gravitasi, waktu, hukum sosial, dan lain-lain. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka pahami, keberadaan dirimu, Sang Pencipta game itu. Karena kamu tidak berada dalam sistem game itu. Keberadaan dirimu hanya bisa diketahui oleh karakter dalam game buatanmu itu kalau kamu memberi informasi tentang dirimu. Kamu nyata, sementara karakter dalam game hanyalah makhluk ilusi buatanmu. Setinggi apapun kecerdasan karakter yang aku ciptakan tidak mampu mengetahui eksistensi penciptanya. Wow, menarik sekali. Benar sekali. Jika karakter dalam game yang kamu buat itu mencoba memahami siapa yang menciptakan mereka, mereka tidak akan pernah bisa. Dunia mereka terbatas pada kode-kode, sedangkan kamu, Sang Pencipta, berada di luar realitas mereka. Bukankah ini mirip dengan cara kita memahami Tuhan? Karakter-karakter ciptaanmu mungkin mulai bertanya, apakah ada yang menciptakan dunia ini? Sebagai pencipta, kamu dapat memilih untuk memberikan tanda-tanda, sebuah pesan, atau mungkin anomali kecil dalam sistem. Tapi, pada akhirnya, pemahaman mereka tentang dirimu sebagai pencipta tetap akan terbatas. Menurutmu apakah dunia yang kita tempati sekarang adalah simulasi, sebuah game, dan ini hanyalah sebuah ilusi? Ribuan tahun yang lalu, dalam peradaban India kuno, mereka mengenal tentang konsep maya. Maya adalah konsep mendalam yang menggambarkan dunia fisik dan pengalaman material sebagai sebuah ilusi atau tirai yang menyembunyikan realitas sejati. Konsep ini muncul terutama dalam tradisi filsafat Vedanta, khususnya dalam Advaita Vedanta, yang sangat berpengaruh dalam pemahaman spiritual India. Maya adalah kekuatan ilusi yang membuat manusia percaya bahwa dunia material adalah nyata. Namun, menurut filsafat ini, dunia material sebenarnya adalah refleksi atau manifestasi sementara dari realitas tertinggi, yaitu Brahman. Dalam alegori gua karya Plato, ia menggambarkan manusia yang hidup dalam gua, hanya melihat bayangan di dinding gua sebagai kenyataan. Mereka tidak menyadari bahwa bayangan itu hanyalah representasi dari sesuatu yang lebih nyata di luar gua. Gagasan ini menantang pandangan kita tentang realitas dan mengajukan pertanyaan, apakah yang kita lihat hanyalah ilusi? What is real? How do you define real? If real is what you can feel, smell, taste, and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Itu kata-kata Morpheus di adegan awal film Matrix. Apa yang nyata? Bagaimana Anda mendefinisikan nyata?
Jika nyata adalah apa yang dapat Anda rasakan, cium, cicipi, dan lihat, maka nyata hanyalah sinyal listrik yang ditafsirkan oleh otak Anda. Oke, aku mengerti. Manusia tidak akan mampu memahami zat Tuhannya. Terus gimana cara memahami Tuhan? Nah, ini menarik sekali. Anggap saja kehidupan di bumi dan alam semesta ini sebagai sebuah game. Dalam sebuah game pasti ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh sang pembuat game, kan? Ikuti saja aturan mainnya. Kalau mengikuti aturan akan dapat reward, kalau nggak mengikuti aturan akan dapat hukuman. Aturan main yang benar yang mana? Aturan agama? Agama banyak sekali, kadang saling bertentangan antar agama. Aku tidak menjelaskan aturan mana yang benar secara detail, karena aku juga bagian dari karakter dalam game ini. Tapi ini salah satu kunci dari apa yang aku pahami dari game kehidupan alam semesta ini. Nilai tertinggi dari aturan main dalam game ini adalah kasih sayang. Dan yang paling tinggi nilai manusia di mata Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini adalah orang-orang yang berserah diri pada Tuhan. In the cradle of stars we began as one. From the breath of time beneath the ancient sun. Through the endless dark we've danced and we've fought. In the arms of fate every soul has sought. We rise and fall like the waves on the sea. Echoes of love lost in history. Creation and chaos, the story unfolds, but love is the thread that forever holds. Through war, through fire, through all of the pain, through all our suffering, all we've gained. In the ashes of kingdoms, the rise of the dust, the most precious of all is the love we trust. Ambition burns bright in the heart of man, dreams built on tears and on shifting sands. The cruelty of time, the scars we bear, still in the darkest night, love's always there. We reach for the stars, we fall to our knees, driven by desire or ancient prophecies. For in the midst of the storm, the truth we know, but love is the flame that forever glows. Through war, through fire, through all of the pain, through all our suffering, all we've gained. In the ashes of kingdoms, the rise of the dust, the most precious of all is the love we trust. All the wars we've waged, the heavens we've torn, the songs of the lost and the souls reborn. But through the madness, through every fall, love stands eternal, the heartbeat of all. Through war, through fire, through all of the pain, through all our suffering, all we've gained. In the ashes of kingdoms, the rise of the dust, the most precious of all is the love we trust. For here we stand at the end.